Jadi perkenalkan, nama saya Priyanto, NPM 174 2046. Saya jurusan akuntansi kelas 6 AKMD. Jadi saya hari ini akan mempresentasikan tentang hasil ujian saya pada bidang mata kuliah teori akuntansi. Jadi langsung masuk saja. Nomor 1, jawaban saya sebagai berikut: kebudayaan Chaldean, Babilonia, Asna, dan Sumena. Jadi di kebudayaan ini mereka menemukan pemerintahan terorganisir pertama di dunia, termasuk bahasa tulisan tertua. Kemudian kebudayaan Mesir. Di sini adalah titik pusat di mana keseluruhan mesin perbendaharaan dan bagian-bagian lainnya berputar. Kemudian yang ketiga itu Cina. Di sini Cina itu akuntansi pemerintahannya memainkan peranan yang besar ya, yang vital maksudnya. Kemudian Yunani itu mengenal sistem akuntansi pertanggungjawaban yang terpenuhi. Kemudian Romawi, di sini terdapat hukum yang mengharuskan para pengguna pajak untuk membuat laporan berisi posisi keuangan. Terus secara ilmiah penerima pertama akuntansi itu sebenarnya berasal dari para pedagang orang-orang Arab. Italia yang menjadi pangkal perdagangan ikut memperiklankan metode pencatatan rekening, yaitu pencatatan berpasangan. Oke, yang kedua adalah perbedaan antara IFRS dan GAAP. Jadi di sini saya ada urutkan ke 1, 2, 3, 4, 5 metode, yaitu tentang metode urutan laporan ya. Pada GAAP itu dia Asset, Liabilities, Stockholder Equity. Sedangkan pada IFRS dia itu Asset, Stockholder Equities, dan Liabilities. Kedua adalah urutan pada aset. Urutan pada aset itu sebelah sini biasanya current dan non-current untuk GAAP. Sedangkan untuk IFRS non-current dan current. Pada liabilities juga begitu, current, non-current untuk GAAP, non-current current untuk IFRS. Kemudian pada sistem COGS itu JP ada 3. Di sini ada FIFO dulu, LIFO baru average. Kemudian di IFRS cuma ada 2, FIFO dan average. LIFO di sini udah tidak diakui. Kemudian yang terakhir, yang kelima, COGS yang berbeda untuk item yang berbeda. Jadi maksudnya setiap item-item metodenya beda-beda. Di GAAP metode ini diperbolehkan, sedangkan di IFRS tidak diperbolehkan. Jadi di IFRS itu satu tipe COGS untuk semua item. Oke, nomor 3, ada 4 strategi. Yang pertama itu pendekatan evolusioner ya, terdiri dari pendekatan isolationis dan pembuatan standar di mana negara mengembangkan standarnya tanpa gangguan atau pengaruh dari luar. Kemudian ada pendekatan transfer teknologi, dapat diakibatkan oleh operasi dan aktivitas kantor akuntan internasional, perusahaan multinasional, para akademisi yang berpraktik di negara berkembang. Strategi untuk melakukan transfer terdiri dari tujuan-tujuan bagi transfer teknologi akuntansi dan strategi. Terus penggunaan standar akuntansi internasional. Ya, di sini bergabung dengan IASC, dan keuntungan bagi penggunanya itu saya sebutkan 3 saja. Memperkenalkan biaya persiapan dan pembuatan SA, sistem akuntansi. Kemudian bergabung dengan harmonisasi internasional. Kemudian melegalisasi sebagai anggota di komunitas tersebut. Oke, yang keempat yaitu strategi situasional. Strategi ini artinya standar akuntansi dengan didasarkan atas analisis dari prinsip-prinsip dan praktik akuntansi di negara maju. Kemudian keempat, tentang kerangka konseptual ya. Jadi saya ada disuruh gambar. Ini adalah gambarnya, segitiga terbalik, terdiri atas 3 level. Level pertama, kedua, dan ketiga. Sebelum saya jelaskan, saya akan memberitahu pada penonton bahwa konseptual framework ini penting ya, karena menurut saya CF ini merupakan sebuah dasar
maksudnya pilar dari sebuah bangunan bisa dibilang, dasar dari satu dasar akuntansi ya. Jadi menurut saya IFRS ini dibentuk sesuai dengan kerangka konseptual yang telah ditentukan. Oke. Di sini saya langsung jelaskan untuk di bagian paling bawah dulu ya, first level, yaitu objektif atau bisa dikatakan basic objektif. Jadi di sini dijelaskan bahwa apa sebenarnya tujuan dari pelaporan keuangan, di mana tujuannya itu menyediakan informasi yang berguna untuk para investor yang ada dan yang berpotensi atau kreditor serta pemberian pinjaman ya dalam membuat keputusan terkait dengan perannya sebagai penyedia modal. Kemudian second level yang di sini, ini semua disebut dengan fundamental konsep. Jadi saya akan membacakan karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Di sini bahwa karakter kualitatif mengidentifikasi alternatif menyediakan informasi paling berguna dalam pengambilan keputusan. Karakteristik kualitatif terdiri atas dua jenis terkait kegunaannya, yaitu kualitas primer dan sekunder. Kualitas primer itu terdiri atas relevan dan reliabilitas. Di mana relevan itu menjelaskan bahwa informasi akuntansi harusnya dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Yang dapat mempengaruhinya itu sebagai berikut. Yang pertama itu nilai prediktif atau predictive value. Yang kedua nilai konfirmasi, confirmatory value. Sedangkan reliabilitas menjelaskan bahwa semua saldo dan penjelasan yang disajikan itu benar-benar ada dan terjadi. Untuk dapat memenuhi reliabilitas unsur-unsur yang harus dipenuhi, antara lain yang pertama itu completeness atau kelengkapan, yang kedua itu neutrality atau netral, yang ketiga itu bebas dari kesalahan. Kemudian kualitas sekunder. Kualitas sekunder sebenarnya merupakan pelengkap dari kualitas primer tadi ya, agar dapat menjadi laporan keuangan yang lebih berguna. Unsur-unsurnya itu sebagai berikut: dapat dibandingkan, dapat diuji, tepat waktu, dan dapat dipahami. Kemudian yang bagian sini yaitu adalah elemen-elemen dasar atau 5 elemen dasar. Dalam laporan keuangan banyak istilah yang digunakan, tapi yang paling umum ini adalah 5 elemen dasar, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Kemudian kita sampai pada third level, yang di sini yang paling atas ya, dikatakan third level. Di sini ada recognition, measurement, and disclosure concept. Jadi kita akan bahas yang bagian sini dulu, itu asumsi dasar atau assumptions. 5 asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang digunakan. Yang pertama itu economic entity. Dia itu menjelaskan bahwa kekayaan pemilik harus dipisahkan dengan kekayaan perusahaan. Kemudian going concern. Going concern itu menjelaskan bahwa entitas ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Kemudian yang ketiga monetary unit. Monetary unit ini menjelaskan bahwa transaksi yang terjadi itu harus diukur dengan satuan uang. Terus yang keempat tuh periodicity. Apa itu periodicity? Periodicity itu menjelaskan bahwa laporan keuangan itu dilaporkan dalam suatu jangka tertentu, jangka waktu tertentu. Terus accrual basic. Asumsi ini menjelaskan bahwa segala transaksi yang terjadi harus dicatat pada saat itu juga. Terus saya akan lanjut ke bagian yang tengah, itu principles atau prinsip dasar akuntansi. Di situ ada 4, measurement, revenue recognition, expense recognition, sama full disclosure. Yang bahasa Indonesianya itu adalah pengukuran, terus pengakuan pendapatan, pengakuan beban, dan pengungkapan penuh. Pengukuran ini ada 2 jenis pengukuran, itu cost principle, di mana aset itu dicatat pada saat harga perolehan, dan satu lagi itu disebut fair value, itu aset dinilai sesuai dengan nilai yang berlaku saat ini. Kemudian yang kedua itu adalah pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan itu terbagi 3, ketika sebelum produksi, pada saat selesai produksi, dan saat menerima uang tunai. Kita harus mengakui di situ. Kemudian pengakuan beban. Pengakuan beban diklasifikasikan sebagai biaya produk.
yang berhubungan langsung dengan produksi, seperti contohnya bahan baku dan biaya periode, atau yang tidak berhubungan langsung dengan produksi, seperti gaji karyawan. Kemudian pengungkapan penuh. Di sini segala sesuatu yang bersangkutan dengan laporan keuangan dan dapat mempengaruhi keputusan baru harus diungkapkan. Kemudian yang bagian sini, constraint ya. Constraint itu adalah hambatan. Dalam penyusunan laporan keuangan, pasti ada terdapat hambatan dong. Hambatan itu seperti biaya penyusunan dan materialitas. Jadi biaya itu adalah, sebenarnya banyak orang mengira bahwa informasi akuntansi itu gratis. Tapi pernyataan ini adalah salah. Karena dalam penyusunan laporan keuangan, terdapat biaya yang dikeluarkan agar menjadi informasi yang berguna. Misalnya nilai aset harus diaudit terlebih dahulu agar nilainya sesuai. Jadi biaya yang dikeluarkan di sini adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar auditor, menjadi biaya untuk menyusun laporan keuangan, sehingga entitas harus lebih efektif dalam menyusun laporan keuangan dan tidak sembarangan. Kemudian materialitas. Materialitas ini merupakan salah saji yang sering terjadi dalam penyusunan laporan keuangan ya. Jadi sehingga dalam mempengaruhi pengambilan keputusan, contohnya seperti nilai piutang yang tidak dapat ditagih sebesar 60% dari total penjualan. Hal itu tentu saja dapat mempengaruhi pengguna dalam pengambilan keputusan. Oke. Kemudian yang kelima, saya tidak setuju karena menurut saya penggunaan fair value asset lebih baik dibandingkan dengan historical cost principle. Karena fair value asset lebih baik dibandingkan dengan historical cost principle, reliable dan relevant. Terkadang di sini kita tidak dapat kita penuhi dengan sempurna secara bersamaan. Pasti harus ada satu yang dikorbankan. Jadi prinsip fair value asset harus lebih dikembangkan lagi karena masih memiliki banyak kelemahan. Seperti contohnya dianggap tidak fair karena hanya merupakan penafsiran beberapa pihak sehingga bersifat subjektif. Ini adalah hasil jawaban UTS saya. Sudah saya bacakan dan saya presentasikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.